Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala Allah fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqan nasi wa khuluqi hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kehidupan ini niscaya akan selalu mengalami perubahan dan dinamisasi sesuai dengan zamannya. Tanpa terkecuali, semua di antara kita akan mengalami atau bahkan merasakan setiap detak nadi kehidupan yang akan terus melaju. Kehidupan ini tidak akan pernah mundur dan kehidupan ini akan terus berlalu tanpa dapat diulangi lagi. Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya mampu untuk mengoptimalkan anugerah hidup ini. Salah satunya adalah anugerah waktu. Sudah banyak dari kita semua yang telah familiar, bahkan hafal tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat tersebut sebenarnya memberikan satu pemahaman dan ajaran yang utuh bagi manusia tentang rumusan untuk memaknai dan mempergunakan waktu. Tidak hanya itu, ayat tersebut juga menanamkan satu motivasi yang kuat untuk senantiasa berbuat lebih baik, berbuat lebih bermanfaat dalam urusan kehidupan sehari-hari. Ketika seorang manusia lalai terhadap urusannya dalam waktu sekian menit atau bahkan sekian detik saja, maka hal tersebut tidak mungkin dapat diulangi kembali dengan situasi dan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Banyak dari kita yang mungkin juga belum menyadari akan hakikat sesuatu yang sebelumnya terasa lapang dan mudah, kemudian dengan sekejap berubah menjadi sulit dan rumit.
Masa-masa muda yang saat ini dirasakan begitu lama, tetapi kemudian tanpa disadari telah cepat menjadi masa tua. Untuk itu, kepada para mahasiswa, gunakanlah waktu senyampang Anda masih muda. Waktu tidak akan terulang. Untuk itu, masa-masa emas sebagai mahasiswa, mari kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, manfaatkan waktu untuk banyak belajar, untuk banyak merenungi tentang kehidupan ini, sehingga kita menjadi mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang aktif, dan juga mahasiswa yang memiliki prestasi yang tinggi. Kondisi ekonomi yang tengah meningkat atau kita sedang kaya bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat menjadi terpuruk atau miskin. Begitu pula sebaliknya. Hal-hal yang demikian justru membuat kita tidak memahami akan pentingnya berbuat yang lebih bermanfaat saat kita bisa berbuat hal itu sebelum datangnya keadaan yang tidak bisa memungkinkan kita untuk berbuat yang lebih optimal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan ala khamsin, syababaka qabla haramika, wa jihadaka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla saghlika, wa hayataka qabla mautika." Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu, dan masa sempatmu sebelum masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam jika kita dapat dikaji secara menyeluruh. Maka inti dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang muslim harus mengerti dengan benar tentang keadaan dirinya. Maka dengan itu ia akan selalu berupaya untuk melakukan hal yang terbaik, hal yang sekecil apapun di dalam hidupnya, sehingga mereka selalu memilih perilaku-perilaku dan yang baik dan menghindari perilaku-perilaku buruk dan perilaku-perilaku sia-sia. Pada saat ini banyak di antara kita sudah terlena karena banyaknya hiburan atau banyaknya media-media sosial, sehingga waktu kita habiskan untuk berinteraksi melalui media sosial maupun melihat tayangan-tayangan video-video di YouTube yang kegunaannya itu belum tentu bermanfaat bagi diri kita, dan bahkan lebih banyak mudaratnya dibanding dengan manfaatnya. Untuk itu silahkan gunakan media sosial, akan tetapi pilihlah menu-menu yang bermanfaat, yang berguna, yang dapat menuntun, mengajari hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat, hidup kita menjadi hidup yang dipenuhi dari satu kebaikan menuju pada kebaikan berikutnya. Implikasi dari kesadaran diri untuk berbuat yang terbaik, akhirnya kita berada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah, di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, esensi seorang muslim yang menghargai waktu justru terletak pada cara ia dalam menggunakan waktu untuk aktivitas sehari-hari. Apakah lebih banyak dipergunakan untuk kemanfaatan
dan kebaikan ataukah dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan dirinya dan bahkan merugikan orang lain. Perlu diingat pula, jika waktu telah sampai di penghujung hidup, maka kita tidak juga mampu memutar kembali. Untuk itu, perbanyaklah ingat tentang kematian. Karena itu, kematian akan datang sewaktu-waktu. Dan apabila telah datang kematian, tidak dapat ditunda sedetik pun. Sehingga kita dianjurkan oleh Rasulullah agar selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan kemudian diimbangi dengan persiapan memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan untuk kemaslahatan ummah. Untuk itulah, jika kebaikan yang tidak ditebarkan, lantas apakah kita terlena dengan sesuatu yang menjerumuskan ke dalam api neraka? Karena sesungguhnya akhir yang baik ialah dalam keadaan husnul khotimah. Pada hakikatnya muslim sejati adalah seorang yang mampu memanfaatkan waktunya secara cerdas untuk kepentingan kemaslahatan dan ditujukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam keadaan bahagia ataupun susah, sakit ataupun sehat, tua ataupun muda, miskin atau kaya, dan lain sebagainya. Hingga ia mampu memahami bahwa hidup ini adalah anugerah dan keberkahan yang sangat layak untuk dihargai dan disyukuri. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang mampu menghargai waktu, mampu memanfaatkan waktu dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan thalabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, dan juga tidak bosan-bosannya menuntut ilmu pengetahuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقابلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
Allahu Akbar.